Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Lambaikan tanganmu dari rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Suarakan. Ini Pentakosta ketiga. Ini Pentakosta ketiga. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Ini iman kami Tuhan Yesus. Yang lumpuh dan yang buta lompat. Katakan ini Pentakosta ketiga, come on. Ini Pentakosta ketiga. Ini Pentakosta ketiga. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompatkan, bersoraklah saat ini. Pentakosta ketiga. Sekali lagi, sebab ini tahun pembebasan. Come on. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Sekali lagi lompat sama-sama. Bersoraklah saat ini. Pembebasan. Katakan sebab ini tahun pemulihan. Sebab ini tahun pemulihan. Sekali lagi katakan ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini Engkau sedang melawat keluarga kami, generasi kami, bahkan bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap gerejamu Tuhan. Dan kami percaya api Roh Kudus-Mu hari-hari ini terus membakar setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati para pemimpin rohani kami. Engkau berkati Tuhan Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Beserta dengan 4 wakilnya Tuhan yang berkati. Gembala atas Cibubur Raya Pak Yan Peter Pangaribuan, Tuhan berkati. Beserta dengan kedua wakilnya. Para staf gembala yang ada Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hari-hari ini bangsa kami sedang dipulihkan. Bangsa kami sedang diselamatkan Tuhan. Dan kami akan melihat penuaian yang besar sebelum Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa.
kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu menaikkan pujian bagi namamu. Katakan dari awal, Bapa di surga, Bapa di surga, kami cinta Kau. Amin Tuhan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Amin. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah namamu Tuhan yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Mari katakan dari awal, Bapa di surga, kami cinta Kau. Bapa di surga, kami cinta Kau. Amin. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Amin Tuhan. Dan umatmu beritakan karyamu.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari Minggu ini saya ingin menyalami saudara, jemaat yang dikasih Rayon 2 GBI Sukawarna di mana Anda berada, di rumah, di depan gadget, di dalam kendaraan. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak berasa hampir 8 bulan masa pandemi ini ada. Tapi saya percaya sukacita, damai sejahtera, kekuatan Tuhan akan makin bertambah, mengalir. Dan biarlah hari Minggu ini hadirat Tuhan lewat praise and worship tadi. Dan hadirat Tuhan selama nanti firman disampaikan akan terus menjamah, membebaskan, melepaskan setiap saudara. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, dan semua pemimpin yang ada untuk memberi kesempatan buat saya boleh berbicara pada hari Minggu ini. Nama saya Andi Cokro, dan saya dari Growth Center Church, GBI Gandaria City. Salam dari Jemaat Gandaria City Growth Center, baik di Jakarta, di Bekasi, dan di Manado, buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan firman Tuhan hari ini sebagai landasan ayat utama daripada firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 12. Amsal 13 ayat yang ke-12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saya akan bicara satu message yang sederhana yang singkat dengan judul Hope atau pengharapan. Bisa kita berdoa sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami akan merenungkan satu kata yaitu pengharapan, harapan, hope. Biarlah hari ini di tengah semua gelombang, di tengah kami tidak mengerti, biarlah ada hope yang kembali mulai lahir dalam hidup kami. Ada pengharapan yang mulai hidup kembali. Roh Kudus jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hope adalah kata yang begitu buat banyak orang pesimis hari-hari ini. Banyak orang bilang, Pastor, harapanku sudah hilang. Aku sudah di PHK, penyakit ini sudah membuat aku diamputasi, keluargaku udah cerai. Dan kita semua hari ini banyak mungkin di depan TV, di depan gadget. Kita bilang, oke, saya mau semua tapi semua pengharapan sudah hilang. Di masa-masa pandemi ini kata hope menjadi kata yang negatif, kata pengharapan, harapan menjadi sesuatu yang akhirnya orang mulai mencibirkan, semua tidak lagi merasakan tidak ada harapan dalam hidupnya. Saya tahu hari ini ada harapan, ada mimpi, tapi ada juga yang namanya realitas atau reality atau kenyataan. Harapan, mimpi, mungkin cita-cita yang kita udah doakan. Tapi ada di sisi sini yang namanya kenyataan. Tagihan yang harus dibayar, PHK tiba-tiba, dan COVID-19, kenyataan, hope, realita. Dan seringkali ada namanya jurang atau gap di sini antara hope dan reality. Ini yang disebut dengan kekecewaan atau disappointment. Banyak orang karena cara berharapnya salah, dasar berharapnya salah, sehingga jarak ini semakin besar. Memang antara harapan dan realitas tidak selalu sama. Tetapi kita bisa sebagai anak Tuhan, kita bisa belajar seharusnya pengharapan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dengan kenyataan seharusnya tidak terlalu jauh bedanya. Nah, semakin besar gap ini, semakin jurang kecewa itu. Tadi kita baca sama-sama harapan yang tertunda atau harapan yang gak jadi kenyataan atau hope yang gak menjadi realita itu menyedihkan hati. Bahasa aslinya dikatakan menyakitkan hati, merobek hati. Berapa banyak orang yang hari-hari ini lompat dari gedung bertingkat, lompat dan menghabisi nyawanya, minum racun dan segala macam. Tiba-tiba gelap mata karena apa? Merasakan harapan, cita-citanya nggak jadi. Nggak didapatkan. Yang dulu dia doakan, yang dulu dia imani setiap hari Minggu akan dia terima. Yang dia hadapi di depan piringnya, di depan mejanya adalah jauh berbeda.
Sebab itu dikatakan Amsal dibilang berkata harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Tetapi keinginan terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sebab itu hari ini izinkan saya memberikan 4 dasar pengharapan yang benar. Supaya jurang atau gap antara harapan dan kenyataan Anda tidak terlalu jauh. Siap? Saya akan ambil dari kata hope. Yaitu H-O-P-E. Hope. Harapan. Dan yang pertama adalah huruf H atau H dari hope adalah kata helper. Dialah penolong kita. Semua tulis baik di chat, baik dalam hati mulai katakan dialah penolong. He is the helper. Dan saya percaya itulah yang membuat harapan kita tidak menjadi surut. Itulah kenapa harapan kita masih bisa bersuka cita. Kita masih bisa berharap karena yang bisa menolong kita bukan sekedar pejabat, bukan asuransi, bukan deposito, bukan orang kaya. Tetapi yang menjadi sumber pertolongan kita is Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus. Wow, katakan amin. Saya percaya toko bisa tutup, pabrik bisa bangkrut, bank bisa bangkrut dalam semalam. Keadaan apapun bisa hancur. Orang-orang kaya bisa miskin menjadi dalam satu malam. Tetapi yang namanya Tuhan Yesus, penolong kita. Dialah everlasting Almighty God. Dialah Allah yang penuh kuasa untuk selama-lamanya. Katakan amin. Disinilah pengharapan kita di tengah-tengah pandemi ini mulai bisa bergejolak kembali. Sebab kita menaruh pengharapan kita kepada kunci yang luar biasa. Dialah penolong kita. Katakan amin. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin, aku suka ini. Dengan yakin aku, kalian, kita semua dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Biarlah hari ini kita dengan yakin, dengan percaya, dengan mantap bisa berkata, God is my helper. Tuhan adalah penolongku. Biar kuping telinga kita dengar dan iman timbul dari pendengaran akan apa yang tadi firman katakan. Tuhan adalah penolongku. Dan aku tidak akan takut. Saat ini mungkin engkau merasakan kekecewaan. Engkau merasakan sakit hati. Engkau merasakan ada ketakutan. Tapi saya berkata biar kita hari ini. Kita berkata aku tidak akan takut. Di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan dia sangat terbukti. Cuman Tuhan yang berani kasih surat garansi sebagai penolong. Dan saya percaya itulah Allah kita. Dan yang jaminannya adalah firman Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jaminannya adalah waktu dia berani menyerahkan hidupnya untuk kita boleh peroleh harapan untuk melihat hari esok. Karena semua kita diciptakan dalam dosa yang harusnya artinya tidak punya masa depan. Harapannya adalah neraka. Tetapi karena dia yang menjadi jembatan, yang naik ke kayu salib. Sehingga kita mulai hari ini bisa berkata, aku punya harapan. Karena Yesus bagiku adalah kekuatan. Aku punya hari esok. Wow, dan saya percaya itulah Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Katakan amin. Dan saya percaya gunung-gunung melambangkan masalah. Gunung-gunung melambangkan pergumulan. Seringkali mata kita melihat kepada gunung-gunung itu. Dan dari manakah datangnya pertolonganku? Sering kita berharap adanya keajaiban.
Tapi biarlah hari ini dengan mantap kita berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. That's point number one. Itulah poin nomor satu. Dasar yang benar dari hope, dari pengharapan kita adalah huruf H. He is the helper. Amin. Siap nomor dua. Nomor dua adalah huruf O. Dan saya mau berkatakan ini. Huruf O adalah berkata, we are not, not orphan. Kita bukan yatim piatu. Dan saya percaya inilah seringkali kita dalam masa pandemi ini, kita merasakan mungkin kita bukan yatim piatu. Kita masih punya orang tua, tapi kita punya orphan spirit. Serta anak sulung yang di kisah anak yang hilang. Anak sulung itu ada di rumah. Ada bapaknya tetapi dia punya orphan spirit. Saya gak ngomong ini bagi saudara yang mungkin yatim piatu, gak punya ayah ibu. Wah ini aku, enggak. Kita punya ayah ibu lengkap. Kita punya semuanya tapi kita punya orphan spirit. Kita seringkali merasakan gak punya bapak. Gak disayang. Banyak yang bilang aku ini anak tirinya Tuhan kali ya. Aku ini kayaknya dibedakan dengan yang lain. Yang sana dijawab, yang sini dijawab. Aku hopeless. Aku gak punya pengharapan. Tapi saya percaya seringkali yang disebut orphan spirit itu apa? Seringkali kalau buat anak-anak yatim piatu yang di panti asuhan. Maaf. Yatim piatu di panti asuhan. Yang pertama tuh mereka merasakan fatherless, insecure. Cemburuan, envy, kau dikasih mainan. Kalau mau diambil itu ngegerem. Rasanya menjadi posesif. Mungkin dalam kehidupanmu hari-hari ini. Engkau mengalami orphan spirit. Engkau merasakan pengharapanmu ada pada hartamu. Pengharapanmu ada pada semua yang kamu lihat selama ini. Waktu semuanya hilang satu persatu. Engkau mulai merasakan aku gak punya bapak. Tapi hari ini. Saya mengatakan pengharapan kita kuat karena kita bukan, sekali lagi kita bukan orphan, kita bukan yatim piatu. Katakan amin. Dikatakan di Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya percaya hari ini, dimanapun, kapanpun Anda sedang melihat tayangan online service ini. Saya ingin biarlah kasih Bapa, sayangnya Bapa itu mulai memeluk saudara. Mungkin selama ini engkau merasakan kering kasih itu. Engkau merasakan aku anak tirinya, aku anak buangannya, aku anak kecelakaan. No, Tuhan katakan aku sayang kepadamu. Sayang kepada orang yang takut akan aku, kata Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang, aku suka ini, dan memang artinya kenyataannya itu. Kita adalah anak-anak Allah. Karena dunia enggak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia atau tidak mengenal Bapa. Jangan dengarkan suara-suara dari dunia ini yang bilang, percuma, Tuhan benci sama kamu, ngapain jadi Kristen, ngapain kamu nyanyi, ngapain kamu doa, gak ada yang namanya Bapa. Seringkali lihat hari-hari ini pemberontakan, orang-orang yang tiba-tiba menjadi kasar, orang-orang yang menjadi anarkis, karena mereka gak lagi merasakan ada something love, dicintai, mereka ingin membuktikan sesuatu untuk dicintai. Tapi saya ingin katakan hari-hari ini, di tengah pandemi ini, ketahuilah bahwa Tuhan memang mengasihi. Karena engkau dan saya memang adalah anak-anak Allah. Iblis gak bisa cabut ini. Dunia gak bisa cabut ini. In fact, waktu Yesus mati bagi kita, waktu kita berseru dan mengakui namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang pada saat itu faktanya kita menjadi anak-anak Allah. Saya ingat waktu Ines, anak saya yang pertama masih bayi, saya waktu itu coba 1 bulan lebih untuk berani menggendong dia.
Dan satu malam saya coba beranikan diri, dia nangis, saya gendong, saya coba dengan tangan yang begitu kaku. Saya gendong dia, gerak diri, saya nggak berani gerak. Saya ingat saya baru 1 menit udah kram semua. Saya keringetan karena saya nggak berani gerak, nggak luas begitu. Tetapi saya cuma bilang, pokoknya aku nggak akan buat kamu jatuh. Dia menggeliat dan saya tekap dia, saya mau buat dia convert. Nggak ada pikiran sedikit pun, saya nggak mau gerakkan 1 senti pun tangan saya supaya dia nggak jatuh dan bangun. Tiba-tiba di tengah saya lagi gendong itu. Tuhan suruh nyanyikan lagu yang lama kita nyanyikan. Kau di tanganku, kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku. Tak pernah kau sendiri. Waktu saya nyanyikan pujian itu, tiba-tiba Tuhan berbisik dalam telinga saya. Itulah Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kamu jatuh. Seringkali kita cuma bisa tanya, kenapa Tuhan? Ketahuilah hari ini, Tuhan berkata, I am your father. Akulah bapamu dan kamu bukan orphan. Sehingga kamu bisa punya pengharapan lagi. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Secara cepat, yang ketiga. Tadi bagian 2 yang pertama, itu bagian Tuhan, yes. Tuhan bilang bahwa akulah penolong, yang kedua akulah bapakmu, sehingga kita bukan orphan. Tapi yang ketiga huruf P dari hope adalah kata persistence. Dan ini bagian kita. Bagian Tuhan adalah dia menjadikan dirinya penolong, jadi bapak yang baik. Tetapi bagian kita harus persisten atau bertekun, atau punya ketekunan. Dan saya percaya jadi Kristen, jadi anak Tuhan itu seperti lari maraton. Yang bukan cuma lari 100 meter. Kita harus jaga nafas kita. Harus jaga supaya nggak kram. Harus tahu bagaimana kita bisa menggunakan energi dan waktu dan kecepatan. Sehingga kita bukan hanya di depannya saja on fire. Tetapi di tengah-tengah lari on fire, di tengah pandemi on fire, di tengah naik tanjakan masih on fire, di turunan masih on fire. Dan saya percaya itulah kehidupan kita. Dan saya mau katakan garis finish sudah tidak jauh lagi. Perlu kita dalam hope ini perlu punya persistence atau ketekunan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Paulus penulis ini di tengah-tengah dia harus di lockdown. Rasanya harapannya hilang. Di tengah-tengah semua travel plan-nya gagal. Di penjara itu dia menulis. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi kalau ada masalah, yang orang bilang no hope, disuruh bermegah, disuruh bersuka cita. Karena kita tahu bahwa problem atau kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Problem creates persistence. Saya percaya kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji atau lulus ujian, dan tahan uji menimbulkan tema kita hari ini, hope atau pengharapan. Seringkali kita mau bypass, yang penting aku punya pengharapan. Tolong kasih Tuhan pengharapan. Tuhan bilang oke, yang kamu lihat mungkin kamu hanya berharap, tapi yang kamu dapat adalah kenyataannya kesengsaraan. Jangan anti. Seperti saya katakan tadi, hope and reality. Memang ada jurangnya. Mungkin engkau mengharapkan, tetapi engkau yang dapat realitinya kesengsaraan. Gak usah takut, karena kesengsaraan membuat kita menjadi tekun. Tekun. Dalam pandemi ini Tuhan cuma bilang tekun anakku. Dan ketekunan ini menimbulkan kita lulus ujian, tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya percaya pandemi ini seperti kita yang sedang banyak orang yang segak goes hari-hari ini. Ya kan, kita naik sepeda. Dan saya tahu bahwa kita harus jaga nafas kita. Seringkali banyak kita mau nyerah. Tetapi seperti Yesus sedang memberi semangat dengan para orang-orang kudusnya. Tetap semangat, terus naik. Sudah gak jauh lagi. Dan saya percaya pengharapan kita harus disertai satu ingredient, satu resep yang gak boleh hilang, yaitu persisten atau ketekunan. Yang terakhir, yang keempat, tadi yang pertama huruf H adalah
He is the helper. Dialah penolong. Huruf O dari hope adalah we are not orphan. Kita bukan yatim piatu. Yang ketiga huruf P dari hope adalah persistence. Kita perlu bertekun di dalam berharap. Maka yang keempat, saya percaya banyak orang seringkali gak punya pengharapan. Karena apa? Dia merasakan Tuhan terlambat. Tuhan tidak tepat waktu. Tapi saya percaya huruf A dari hope adalah excellent time. Waktu yang sempurna. Nah inilah seringkali kita merasakan pengharapan kita hilang karena apa? Waktu gak berpihak pada kita. Udahlah Pak Pendeta gak usah khotbah banyak-banyak. Udah telat. Udah terlambat. Saya ingat satu kali teman saya pada waktu itu dia tulis di Facebook. Dia berikan tahu kan, hey guys pray for me. Dia tinggal di Boston dan dia akan interview pekerjaan di New York. Dan dia bilang pray for me, saya akan naik pesawat paling pagi karena ini penting interviewnya supaya saya dapat kerjaan ini. Kita semua doa buat dia dan dia dalam kesaksiannya dia pagi-pagi udah berangkat. Di tengah-tengah perjalanan ke airport dia mengalami kecelakaan. Dan dia harus urusan dengan polisi. Singkat cerita, sampai di airport, begitu sampai di gate-nya, pesawatnya sudah mundur. Dan dengan air mata dia pukuli dan dia bilang, why pekerjaan yang aku suka, why terlambat cuma beberapa menit, udah mundur, gak bisa lagi. Dan dia marah-marah, dia bilang, dan dia coba telepon ke New York, dia bilang, please give me chance. Orang yang bilang, kamu terlambat, kamu gak dapat. Dan dia makin marah dan dia mulai marah sama Tuhan. Tapi 1 jam setelah dia tulis di Facebook marah-marah itu, kesan dan ceritanya mulai berubah. Yang dia bilang terlambat tapi tiba-tiba dia tulis dengan air mata. Karena apa yang terjadi? Pesawat yang dia harusnya tumpangi ke New York adalah pesawat yang menabrak gedung World Trade Center. Yes, 9/11. Sudah tahu ceritanya. Anak ini harusnya ada di pesawat yang nabrak di situ. Tapi dia bilang terlambat. Justru keterlambatan buat waktu Tuhan itu menjadi ketepatan. Menjadi keselamatan. Justru menjadi pengharapan. Dia masih hidup sampai saya khotbah hari ini masih hidup, saudaraku. Dan saudaraku saya percaya mungkin hari ini kita banyak bilang telat Tuhan telat. Kita maunya cepat. Ada sekarang fast food, ya kan, GoFood, Grab. Ya mungkin saya nggak cuman promosi ini merek-merek cepat saji. Tetapi banyak orang nggak pengennya sekarang cepat, telat sedikit ngamuk gitu kan. Karena semua orang tidak mau slow. Ibu-ibu yang sedang nonton ini setuju sama saya, sering kali slow is good. Ada namanya slow cooker. Semakin lama dimasak, semakin empuk, ya kan? Ya, namanya ada slow seringkali cara masak mungkin daging panggang itu harus tepat waktunya. Terlalu cepat, tidak matang di dalamnya. Masak steak harus tahu seringkali slow is good. Nah seringkali kita nggak mau kata slow itu. Tapi saya suka ayat yang mengenai excellent time adalah nggak ada yang lain selain Pengkhotbah 3. You love this. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah, sempurna, excellent pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Manusia nggak dapat menyelami pekerjaan lakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah problemnya. Manusia nggak tahu dari awal sampai akhir. Belum akhir sudah bilang terlambat. Belum akhir sudah bilang Tuhan jahat. Belum akhir sudah menyimpulkan buku kehidupanmu. Hari ini engkau belum berakhir jemaat Tuhan. Tuhan masih punya pengharapan. Engkau masih punya pengharapan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan membuat semua indah, excellent pada waktunya, bukan waktu kita. Seringkali kita maunya waktu kita. Tapi waktu punya 2 kata, saya nggak bisa jelaskan panjang-panjang, yaitu kronos. Waktu adalah waktu saya dan saudara itu sama. Kalau mau ketemu jam 7 pagi bisa ketemu karena sama waktunya. Tapi waktu Tuhan yang disebut di Pengkhotbah 3 adalah kairos, waktu Tuhan.
Yaitu buat saya bisa 1 menit, buat saudara 1 hari, buat berapa kita bisa 10 tahun. Nobody knows. Jadi jangan pernah bilang terlambat atau gak punya pengharapan lagi sebelum kamu tahu excellent time-nya Tuhan. Dan Tuhan membuat semuanya tepat waktu pada waktunya. Marta dan Maria sempat pahit. Dia bilang, coba guru kamu datang. Lazarus tidak mati. Yusuf mungkin di tengah semuanya dia harus delay berapa puluh tahun. Gak jadi pemimpin, masuk di sumur kering, masuk di penjara. Dia bilang terlambat. Semua orang-orang yang sukses pernah ngalami terlambat. Tetapi Tuhan selalu tepat waktu. Hari ini pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Bos, saya selesai. Tapi hope, pengharapan punya 4 poin. Helper, dialah penolong. Kedua adalah kita bukan orphan, kita bukan yatim piatu. Yang ketiga persistent, kita harus bertekun. Dan ingat, excellent time. Pengharapan kita ada pada waktunya Tuhan. Izinkan saya berdoa saat ini. Bapa, terima kasih. Saat ini hambamu mengimpartasikan urapan untuk bisa berharap kembali. Kami tahu hari ini janjimu seperti fajar di pagi hari. Pengharapan kami kepada Tuhan. Pertolongan kami yang dijamin oleh firman. Dan kami bukan yatim piatu. Dan kami akan berjanji untuk bertekun setia sampai akhir. Dan kami tahu Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Apa yang kami katakan terlambat, buat Tuhan tepat waktu. Kuatkan hamba-hambamu, kuatkan jemaatmu, kuatkan gerejamu. God is good. Amen. Berkati anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.